liwaqtiha, tepat pada waktunya, tidak diulur-ulur, tidak diundur-undur, tidak ditunda-tunda, tidak digampangke. Ini banyak orang yang ngerjakan salat tapi salatnya di akhir waktu, salatnya ditunda-tunda, salatnya diulur-ulur waktunya. Nonton sinetron sampai habis dulu baru sholat. Nonton TikTok sampai kenyang dulu baru sholat. Ada lagi yang main Facebook sampai mata tersakit baru sholat. Ada yang macam itu. Ini sholatnya tidak ditunda-tunda, sholatnya tepat pada waktunya. Wa dawama 'alaiha, dan dilakukan continue. Jadi salatnya tidak bolong-bolong. Kadangkala ada wong tu salatnya maghrib bae sama isya bae. Subuhnya tidak, zuhurnya tidak, asarnya tidak. Ada yang modelnya macam itu. Ada yang salatnya hanya pekanan saja. Jumatan dia salat, selain Jumat enggak salat. Ada yang salatnya tahunan, salat Idul Fitri, Idul Adha dikerjakan, yang lain tidak. Ada yang salatnya hanya waktu terawih saja. Terawih rame, singgonya penuh sop masjid. Belum datang wongnya, sejadahnya sudah datang duluan. Nah, ini kadangkala hanya temporal saja, Bapak Ibu Ayah Bunda. Hanya waktu bulan puasa saja dia iman kepada Allah. Di luar bulan puasa dia tidak iman kepada Allah. Tetapi orang yang akan mendapatkan 9 kemuliaan ini, dia kerjakan salatnya di awal waktunya dan dikerjakan terus menerus. Akramahullahu bitis'i karamatin. Allah akan memberikan kemuliaan kepadanya dengan 9 kemuliaan. Awaluha, kemuliaan yang pertama yang Allah akan berikan kepada orang yang menjaga salat 5 waktunya, yuhibbuhullahu wa malaikatuhu. Dia akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh malaikat-malaikat Allah. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, wong yang jaga salat 5 waktu tepat di awal waktu, dia sudah menarik kecintaan Allah kepada dirinya. Orang kalau sudah dicintai sama Allah, apa yang akan dia dapatkan? Bukan harta yang melimpah duluan, bukan. Bukan uang yang banyak melimpah-limpah, bukan. Tetapi yang disebutkan dalam Quran, kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, yaitu yukaffir ankum sayyiatikum. Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Dosanya akan diampuni oleh Allah, kesalahannya akan dihapus oleh Allah. Yang kedua, kalau orang itu sudah mendapat cinta Allah, dia akan diberikan oleh Allah yang namanya semangat untuk senantiasa taat ibadah kepada Allah. Subuh, walaupun cuaca dingin, hujan turun lebat di luar, tidak menyurutkan langkah dia untuk pergi berjamaah salat subuh ke masjid. Walaupun hujan deras, masih bisa pakai payung, dia pakai payung. Masih bisa pakai jas hujan, dia pakai jas hujan. Bermotor dia, mobilnya masih baru, digunakan mobilnya untuk pergi ke masjid. Mudah langkah kakinya untuk taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, orang itu kalau sudah dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala,
Allah akan bimbing jalannya untuk tidak terjerumus dalam maksiat kepada Allah. Ketika nak maksiat, ada baik penghalangnya, dihalangi sama Allah. Ketika nak maksiat, hati nuraninya berkata, jangan lur, ini bukan hak kau, jangan diambil. Kalau ketika dia nak ngambil yang bukan hak miliknya, Allah kemudian berikan ilham yang baik dalam hatinya. Jangan, ini bukan hak kau, tak boleh. Jangan, ini bukan bini kau, tak boleh. Bapak, ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang dicintai oleh Allah, Allah tidak perkenankan dia terjerumus dalam maksiat kepadanya. Ini yang pertama, dia akan dicintai Allah. Kemudian yang kedua, kemuliaan yang Allah akan berikan kepada orang yang jaga salat 5 waktunya, yang termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad yang disusun Imam Nawawi Al-Bantani. Yang kedua, wa yakunu badanuhu sahihan. Allah akan jaga kesehatan badannya. Ini janji Allah nih. Allah akan jaga kesehatan badannya. Orang itu kalau dia jaga salat 5 waktu, Allah akan jaga kesehatannya. Badannya sehat sampai di hari tua, tubuhnya sehat sampai di hari tua, seluruh organ-organ tubuhnya disehatkan oleh Allah sampai di masa tuanya. Jantungnya berfungsi dengan baik, ginjalnya berfungsi dengan baik, paru-parunya berfungsi dengan baik, seluruh organ-organ tubuh yang di dalam badannya berfungsi dengan baik sampai di hari tuanya, karena dia menjaga salat 5 waktunya, maka dijaga pula seluruh badannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak, saya punya tetangga. Tetangga saya ini petani di Jawa, bapak ibu. Tetangga di Jawa, di Kudus, Jawa Tengah. Dia ini setiap hari selalu pergi nyawah, selalu pergi untuk menggarap sawahnya yang tidak begitu luas. Ini perempuan, sudah usianya 65 tahun, tapi masih ke sawah, masih sehat Bapak Ibu. Suaminya sudah meninggal duluan, lebih dulu 10 tahun daripada dia. Dia tidak menikah lagi. Setiap hari habis subuh pasti ke sawah dia, menggarap sawahnya yang tidak begitu luas. Habis subuh jamaah, dia membawa arit, tahu arit ya, untuk membersihkan rumput dan lain sebagainya. Sabit dia bawa itu seperti celurit itu. Habis subuh jamaah dia pasti ke sawah. Nanti pulangnya menjelang zuhur dia pulang. Suatu ketika di hari Jumat, Bapak Ibu, dia ini masih bercengkrama dengan dulurnya, masih sanjo dengan dulurnya yang tidak jauh dari rumahnya. Begesahlah caranya, ya, ngobrol namanya wong betina. Masak apa yu? Masak jangan niki, jangan tewel. Oh iya yu, piye sehat yu kowe yu? Sehat, alhamdulillah. Kowe sehat? Sehat, alhamdulillah. Balik dia Bapak Ibu. Kemudian sore hari dia menjaga cucungnya. Dia menjaga cucungnya yang baru bisa merangkak. Kenapa? Karena ibunya sedang nak sholat asar. Dia sudah sholat asar. Ini tadi, mama tadi. Kemudian dia tedok-tedokan di depan pintu kamar ini cucungnya. Cucungnya sedang main di dalam kamar itu.
supaya tidak do merangkak keluar kamar yang akan membahayakan. Dia tidur di pintu kamar. Dia tidur berbantalkan lengannya yang sebelah kiri. Ini cerita daripada cucung-cucungnya, anak-anaknya. Tidak katik sakit. Sehat Bapak Ibu sekalian. Di hari tuanya dia tetap bisa berbahagia dengan anak-anak dan cucu-cucunya yang menyayangi dirinya. Begitu dibangunkan jam 4 sore, tidak bangun-bangun lagi. Mak, bangun mak. Mak, tangi mak. Enggak bangun-bangun lagi. Rupanya dicek nadinya, sudah tidak ada lagi denyut nadinya. Dicek pernapasannya, tak ada lagi pernapasannya Bapak Ibu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia les saja, mudah saja Bapak Ibu. Tidak katik sakit, tidak katik yang namanya nyengsara ke anak bini, nyengsara ke laki, nyengsara ke cucung-cucung Bapak Ibu. Tidak katik. Cuman yang ditinggal kenyo kaget Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, di hari Jumat dia meninggal, di sore Jumat dia meninggal dunia. Ini tanda orang yang meninggal husnul khatimah. Masya Allah. Bapak Ibu, kenapa dia bisa seperti itu meninggalnya? Karena dia menjaga salat 5 waktunya. Sudah menopause, tidak lagi keluar darah haidnya. Dia jaga salat 5 waktunya tepat di awal waktunya. Subuhnya berjamaah, zuhurnya berjamaah, asarnya berjamaah, maghrib isyaknya berjamaah. Dia jaga salat 5 waktu, maka Allah jaga kesehatannya dan dimatikan husnul khatimah. Bapak Ibu, betapa banyak tetangga-tetangga kita, betapa banyak saudara-saudara kita yang kemudian nak meninggal dunia, harus menyengsarakan anaknya, harus membebani suaminya, harus membebani istrinya, harus membebani cucu-cucunya, bahkan kadang-kala mengeluarkan uang yang tidak sedikit, harus dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah. Besok kitanya nyusuh kadang-kala Bapak Ibu, kencing di pucuk tempat tidur, mising di pucuk tempat tidur, makan di pucuk tempat tidur, mandi di pucuk tempat tidur. Kenapa bisa begini? Biasanya di waktu mudanya dia suka lalai menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama salat 5 waktunya tidak dia jaga. Atau dia salat 5 waktu tapi kualitasnya diabaikan. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, supaya kita mendapatkan manfaat salat 5 waktu yang dapat menyehatkan badan kita, jaga salat kita dan juga jaga kualitasnya. Tidak hanya kuantitasnya, tapi jaga kualitasnya. Mana kualitasnya Ustaz? Di awal waktu dikerjakan, bacaan-bacaannya diperbaiki, gerakan-gerakan salatnya diperbaiki, maka insya Allah kita akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumakninah perlu Bapak Ibu dan penting. Jangan cepat-cepat salat itu. Tumakninah, Allahu Akbar, baca Fatihah. Bapak Ibu, kalau benar ini akan merecovery tubuh kita. Setiap huruf yang keluar dari lisan kita ini akan menyehatkan badan kita. Huruf alif yang keluar dengan makhraj yang baik, huruf ba yang keluar dengan makhraj yang baik, huruf sa, huruf ta, huruf jim, huruf kha, huruf dad, dan semua huruf-huruf Al-Quran yang keluar dengan makhraj yang baik dari lisan kita, itu akan merecovery tubuh kita, Bapak Ibu. Gerakan-gerakan salat yang dikerjakan dengan baik sesuai contoh baginda Nabi akan merecovery tubuh kita, akan menyehatkan badan kita, menyehatkan organ-organ tubuh kita. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga,
kemuliaan yang Allah akan berikan kepada orang yang menjaga salat 5 waktu di awal waktunya. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahrusuhul malaikah, dia akan dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Salat zuhurnya berjamaah, asarnya berjamaah, maghribnya berjamaah, isyaknya berjamaah, subuhnya berjamaah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang salat subuh berjamaah, wa huwa fi zimmatillah, dia di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Ibu, bapak, ayah, bunda, wong yang jaga salat subuh berjamaah ini, dia hari itu dalam lindungan Allah. Siapa yang aniaya kepada orang yang salat subuh berjamaah, dia akan berurusan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan membalasnya. Jadi tidak perlu kita balas. Dihina orang, biarin saja. Yang kemarin ibadullah, ibadur rahman, Bapak Ibu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang yang bodoh mencaci maki mereka, ngato-ngatoi dia, kemudian nganiaya dia tidak balas, tapi dibalas dengan ucapan salama, keselamatan. Dicaci tidak balas, dimaki tidak balas, dikato-katoi tidak balas, dianiaya tidak balas, biarlah Allah yang balas dia. Bapak Ibu sekalian, orang kalau dicaci maki tidak males, wong kalau dianiaya tidak